Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Naswa Hadijah, Bagas Dwi Hastono, dan Yasir Ammar Ma'ruf. Kami akan membahas tentang sistem penyimpanan peralatan dan bahan kimia laboratorium serta praktik penanganan yang aman. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Memahami penyimpanan yang aman, mempelajari sistem yang aman untuk menyimpan peralatan dan bahan laboratorium guna meminimalkan resiko. Menguasai penanganan yang tepat, memahami prosedur yang benar untuk mengelola bahan kimia guna memastikan penggunaan yang aman dan efektif. Membangun kesadaran keselamatan, meningkatkan pengetahuan tentang protokol keselamatan laboratorium dan praktik etis untuk semua pengguna. Selanjutnya, pengenalan laboratorium. Laboratorium adalah ruang khusus untuk melakukan eksperimen ilmiah menggunakan berbagai alat dan bahan yang memiliki bahaya yang melekat. Penyimpanan yang tepat dan prosedur kerja sangat penting untuk mencegah kecelakaan, tumpahan, dan kontaminasi, memastikan lingkungan yang aman bagi semua peneliti. Selanjutnya, prinsip penyimpanan umum. Yang pertama, keselamatan utama. Hindari reaksi yang tidak diinginkan antar bahan dengan memisahkan yang tidak kompatibel. Yang kedua, cegah kontaminasi silang. Pisahkan zat reaktif untuk menjaga kemurnian dan menghindari campuran berbahaya. Yang ketiga, organisasi. Jaga agar alat dan bahan mudah diakses untuk pengambilan cepat dan alur kerja yang efisien. Yang keempat, pelabelan yang jelas. Semua wadah harus memiliki label yang tepat, termasuk isi dan tanggal untuk kepatuhan. Selanjutnya, penyimpanan peralatan laboratorium. Yang pertama, kelompokkan berdasarkan jenis. Peralatan kaca disimpan di rak khusus yang kering, jangan ditumpuk untuk mencegah kerusakan. Alat logam dibersihkan dan dikeringkan secara menyeluruh setelah digunakan untuk menghindari korosi. Perangkat optik atau elektronik disimpan tertutup di area dengan kelembaban rendah untuk melindungi komponen. Yang kedua, akses berdasarkan frekuensi. Tempatkan barang yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau untuk operasi yang efisien. Selanjutnya, penyimpanan bahan kimia. Jenis mudah terbakar. Contohnya, etanol dan aseton. Lokasi penyimpanan, lemari tahan api. Catatannya, jauhkan dari sumber listrik atau panas. Jenis korosif. Contohnya, H2SO4 dan NaOH. Lokasi penyimpanan, lemari tahan asam. Catatannya, gunakan wadah kaca tebal. Jenis beracun, contohnya HgCl2 dan KCl. Catatannya, pelabelan dan ventilasi wajib. Jenis reaktif, contohnya Na dan K-metaz. Lokasi penyimpanan, dalam minyak mineral. Catatannya, jauhkan dari air. Jenis gas bertekanan, contohnya O2 dan CO2. Lokasi penyimpanan, tegak dan terikat. Catatannya, hindari paparan panas langsung. Gunakan lemari khusus seperti unit penyimpanan asam atau beracun. Pastikan label yang jelas sesuai dengan lembar data keselamatan. Tanda kurung, LDK, tutup kurung. Simpan jauh dari panas atau sinar matahari langsung untuk mencegah degradasi. Selanjutnya, pelabelan dan lembar data keselamatan. Buka kurung, LDK, tutup kurung. Informasi label penting. Nama bahan kimia, konsentrasi, tanggal dan nama pengguna, ditambah simbol bahaya seperti api, beracun, peringatan, atau biohazard. Detail utama LDK. Yang pertama, identifikasi bahan. Yang kedua, bahan
bahaya dan tindakan pencegahan. Yang ketiga, tanggap darurat. Dan yang keempat, prosedur penyimpanan, penanganan, dan pembuangan. Selanjutnya, persiapan sebelum bekerja. Kenakan APD lengkap seperti jas lab, sarung tangan, dan kacamata keselamatan untuk melindungi dari paparan. Ada beberapa. Yang pertama, gunakan lemari asam untuk zat mudah menguap guna menahan uap dan mencegah risiko inhalasi. Yang kedua, hindari kontak langsung. Jangan pernah mencium, menyentuh, atau mencampur bahan kimia tanpa mengetahui reaksinya. Yang ketiga, gunakan alat bantu. Gunakan alat bantu seperti pipet otomatis atau penjepit untuk penanganan yang tepat dan aman. Yang keempat, pembersihan setelah bekerja. Bersihkan permukaan dan kembalikan peralatan ke area penyimpanan yang ditentukan. Prosedur selama bekerja. Gunakan bahan kimia secukupnya untuk meminimalkan limbah dari paparan. Yang kedua, hindari mencium atau menyentuh langsung. Gunakan teknik yang tepat. Yang ketiga, gunakan lemari asam untuk bahan yang mudah menguap. Dan yang keempat, cegah kontaminasi silang antar zat. Selanjutnya, pengelolaan limbah dan tanggap kecelakaan. Penanganan limbah. Yang pertama, pisahkan limbah organik dan anorganik untuk pembuangan yang tepat. Yang kedua, gunakan wadah tertutup berlebar yang bertuliskan limbah kimia. Yang ketiga, jangan pernah buang ke saluran pembuangan untuk melindungi lingkungan. Jenis kecelakaan. Tumpahan bahan kimia. Tindakan tangkapnya, gunakan kit, tumpahan atau pasir kering untuk penangkalan dan pembersihan. Jenis kecelakaan kontak kulit. Tindakan tangkapnya, bilas dengan air selama 15 menit dan cari bantuan medis. Jenis kecelakaan gas terhirup. Tindakan tangkapnya, evakuasi ke udara segar segera dan pantau gejala. Jenis kecelakaan kebakaran kecil. Tindakan tangkapnya, gunakan alat pemadam api, APAR, atau selimut api. Dan yang terakhir, kesimpulannya, penyimpanan peralatan dan bahan kimia yang tepat sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan. Selalu patuhi prosedur operasi standar, POS, dan LDK dalam setiap sesi. Berkomitmen menggunakan APD dan menjaga kebersihan dengan disiplin. Keselamatan laboratorium adalah tanggung jawab bersama semua anggota tim. Lab yang aman dimulai dari kebiasaan kerja yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.